Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warga Tani Link TV. Perkenalkan, nama saya Venus Pamungkas. Ini bersama istri saya Heni Untaryasning. Kami adalah owner dari Natalia Aloe Vera yang bertempat di Desa Tegalrejo, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Di sini akan sedikit kami ceritakan bagaimana kita awal mula kita menanam dan memilih tanaman ini sebagai mata pencaharian kita ya tentunya. Jadi awal mulanya dulu itu kita ada beberapa pilihan tanaman yang sebenarnya ingin kita kembangkan. Dari beberapa tanaman itu kita survei ke beberapa tempat itu dan akhirnya kita memutuskan untuk memilih menanam tanaman ini. Beberapa keuntungan yang kita dapatkan dari tanaman ini salah satunya adalah tanaman ini yang menurut saya sedikit sekali problem dan sangat simpel untuk penanamannya. Jadi menurut saya itu adalah tanaman yang bisa kita kembangkan jangka panjang dan juga bisa kita sambi. Jadi walaupun kita aktivitas yang lain, kita masih bisa mengerjakan tanaman ini tanpa mengganggu pekerjaan yang lain. Jadi gini Mas, untuk awal mula kita tergabung di paguyuban ya Mas. Ya. Jadi induk kita di Yogyakarta, kita dulu beli bibitnya di paguyuban itu. Kita membeli sekitar 500 bibit dengan harga per bibit cabutan itu Mas Rp4.000. Kecil-kecil itu Mas, sekitar 15 cm ya itu. Kemudian untuk obat-obatan, kemudian pupuk, untuk biaya persiapan lahan itu ya kami total sekitar 10 jutaan. Untuk nama paguyubannya yaitu PPLB, Paguyuban Petani Lidah Buaya. Itu untuk yang wilayah Klaten kita ada di Kecamatan Wedi, kita sendiri di Kecamatan Bayat. Yang luar kota kayaknya ya. Ada yang di Malang, di Boyolali, ada yang di Mojokerto, Jawa Timur. Banyak yang di Jawa Timur juga ada. Sedayu, ada beberapa wilayah yang tergabung dalam satu paguyuban yaitu PPLB. Jadi untuk persyaratan awal sebelum menanam, disurvei dulu ya lahannya. Jadi tempat mempengaruhi. Jadi yang pertama tidak boleh terkontaminasi dengan pestisida, harus benar-benar steril, kemudian air mencukupi, kemudian panas atau sinar matahari harus masuk. Jadi pohon-pohon yang besar ini Mas, yang tinggi-tinggi kemarin ditebang. Kalau untuk perawatan kita biasanya mudah sih Mas ya. Pertama kita cabut rumput. Kalau kelihatan udah lebat ya kita cabut. Kemudian untuk pemupukan kita sekitar 4 bulan. 5 bulan itu kita cek dulu apakah sudah habis komposnya. Kalau kita kan 100% organik ya Mas, jadi tidak boleh pakai urea, kita memakai kotoran kambing. Jadi sekitar 4 bulan 5 bulan sudah habis, kita gali lagi tanah di sekitar aloe vera, kita kasih pupuk, terus kita timbun. Kemudian untuk penyiraman kalau musim kemarau sekitar 2 hari 3 hari sekali kita siram. Itu baik dikocor ataupun disiram pakai selang. Kalau musim penghujan kita tidak menyiram, tapi air tidak boleh menggenang Mas. Untuk hama, untuk di aloe vera itu minim sekali hama. Jadi mempermudah kita untuk di perawatan. Kalau kemarin yang sudah kita alami itu adanya lalat buah. Jadi lalat buah itu mengganggu di sekitar daun atas. Jadi daun atas itu terkadang bolong-bolong kayak gitu. Nah itu yang terjadi di lahan kita. Tapi ada beberapa langkah yang kita gunakan untuk menghilangkan hama tersebut. Salah satunya dengan menggunakan rebusan daun kemangi yang ditambah dengan jeruk nipis ya, jeruk nipis. Jadi dikasih perasan jeruk nipis, nanti kita semprotkan di area yang terkena hama itu. Dan itu cuman beberapa kali saja itu hamanya udah
kembali Ya, lagi. alhamdulillah udah nggak ada Mas. Kemudian Ya. terus ada lagi yang uret itu Iya, ya ya. yang uret biasanya itu Mas, itu uret biasanya menyerang di akar. Akarnya itu mulai busuk. Nah, terus daun pelepah itu juga mulai mengering atau membusuk. Itu setelah kita cek, kita bongkar, ternyata di dalam akar itu ada uret. Jadi kita harus membongkar dulu, kita angkat pohonnya, kemudian kita buka lahannya dulu, kita angin-anginkan. Nanti setelah 2 hari 3 hari kita cek lagi Mas. Nanti kalau pohonnya masih bagus, kita tanam ulang. Kalau sudah enggak layak untuk tanam, kita biasanya Ganti bibit. ganti yang baru. Makanya harus menyediakan bibit yang pengganti yang banyak ini Mas. Jadi untuk masa panen ya Mas, jadi dari awal kita dulu mulai menanam itu Dari di ukuran Desember. kecil ya? Iya, kecil Mas, tadi sekitar 15 cm. Di bulan Desember tahun 2019 kita rawat, kita jaga. Nah itu kan pada waktu masih kecil itu kita Mas boleh nanam tumpang sari. Nah, jadi di tengah-tengah area itu bisa kita tanami tanaman lain, sayuran lain, misal terong, terus kacang panjang, cabai. Jadi untuk menunggu panen aloe vera, kita bisa panen sayur dulu. Jadi dari mulai awal panen, awal tanam sampai panen pertama itu sekitar 8 bulan sampai 10 bulan. Kita lihat dulu Mas, lihat dulu bagaimana kondisi pelepah, bagaimana bunganya. Persyaratan untuk panen kemarin sekitar 60% sudah berbunga Mas. Jadi ini di aloe vera kami ini jenis sinensis itu ada bunganya. Kemudian setelah berbunga 60% kita bisa panen, kita cek pelepah yang bagian bawah dulu Mas. Jadi yang bagian bawah itu namanya daun pasir yang nempel di tanah itu Mas. Itu biasanya kita ambil untuk pupuk aja, kita cacah untuk pupuk. Kemudian yang daun yang atasnya itu nanti bisa kita panen untuk dijual ataupun nanti untuk bikin olahan. Untuk masa panen setelah 8 bulan, jadi nanti bisa berkala. Jadi nanti 2 minggu sekali itu bisa. Yang penting sisa daun itu minimal minimal itu 8 daun yang di pohon. Jadi nanti kalau masih 9 atau 11 itu masih bisa dipanen terus. Jadi kalau misal ada pesanan tiap 2 minggu itu bisa kita atur. Jadi sebelah sini dulu, terus nanti pindah yang sebelah sini gitu. Nanti bisa kita atur. Nanti kan tetap daun atas yang ujungnya itu nanti dia akan tetap tumbuh. Jadi tumbuhnya itu nanti selama 2 minggu 2 minggu itu nanti akan besar. Terus bawahnya bisa diambil, nanti tambah 1 daun, nanti bawahnya bisa diambil kayak gitu sampai 8 tahun. Jadi keuntungannya menanam dengan lidah buaya ini adalah sekali tanam kita bisa panen sampai 8 tahun dengan sistem kita manennya dari bawah seperti kita manen daun tembakau kayak gitu. Nah, jadi untuk pemasaran kami, alhamdulillah kemarin di paguyuban kami bekerja sama dengan Tom Mas, Tani Organik Merapi. Jadi kita hasil panen kita bisa masuk di Superindo di wilayah Jogja, Solo, kemudian di Malang ya Mas. Malang, Jawa Timur juga. Itu yang untuk grade A Mas. Nah, ini untuk yang grade B biasanya kita bikin olahan Mas. Nah, kita bikin kalau di Natalia aloe vera kita bikinnya pangsit dan steak. Nah, seperti itu. Kemudian untuk harga pelepahnya yang grade A itu udah yang besar Mas, besar, tebal dagingnya, kemudian keras. Ya keras, kemudian duri udah dihilangkan, dilap bersih lah. Itu kita jual per kilo 8.000. Jadi kalau yang grade B kita jual 5.000 per kilogram. Per kilogram.
Kemudian untuk anakan kita juga jual Mas, ini anakan. Jadi untuk anakan cabutan itu kita jual 5.000. Tapi kalau yang pengen ada polybagnya kita jual 10.000. Dengan estimasi tingginya sekitar berapa senti itu ya? Ya 5 sekitar ya? 20 cm, daunnya sekitar 6. 5 sampai 6. Iya. Kalau untuk manfaatnya sendiri banyak sekali ya Mas, dari kita tahu sendiri bahwa dari dulu kala itu memang di rumah-rumah pasti sudah ada yang namanya lidah buaya. Tapi kan kita tahu sendiri, taunya cuman buat wajah sama buat rambut. Ternyata ada manfaat lain. Jadi dia itu dari lidah buaya itu sendiri itu antioksidannya sangat tinggi. Jadi untuk daya tahan tubuh itu bagus. Terus untuk asam lambung karena dia ada zat yang bisa untuk penenang menetralisir di lambung itu. Jadi biasanya kebanyakan untuk konsumen kita itu juga dari yang punya riwayat penyakit kayak asam lambung kayak gitu. Kemudian manfaatnya juga untuk ada juga yang tiba-tiba itu jadi pelanggan kita. Taunya itu ternyata mereka ada penyakit jantung, jadi untuk terapi jantung kayak gitu juga ternyata bisa untuk memanfaatkan lidah buaya tersebut. Jadi banyak sekali ya, taunya kita cuman untuk kecantikan, ternyata untuk konsumsi itu ternyata lebih banyak manfaatnya gitu. Selain alami juga organik kalau di tempat kita, jadi tanaman kita lebih banyak ke untuk konsumsi sendiri dan untuk konsumsi biasanya terapi-terapi kayak gitu. Untuk pasarnya sendiri menurut saya masih sangat luas karena ini mulai dikenal kembali ya. Jadi tahun-tahun kebelakang ini, tahun-tahun inilah ini sudah mulai bermunculan juga untuk pengembangan untuk lidah buaya dari kosmetik, dari segi untuk makanan, dari segi untuk minuman itu sudah mulai berkembang dan sekarang masuk ke ranah untuk tepung. Tepung itu juga pastinya itu akan membutuhkan bahan baku yang lebih banyak. Ada satu lagi yaitu untuk pupuk. Lah ini kok ternyata banyak yang memanfaatkan dari limbah daunnya ya. Jadi banyak sekarang kok banyak yang mencari jadi kulitnya itu, limbah kulitnya itu ternyata bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik gitu. Di sini di Natalia Aloe Vera kita menyediakan selain bibit juga pelepah, kita juga menyediakan untuk olahannya yaitu berupa pangsit dan stik dari lidah buaya. Jika ada yang penasaran, pasti ya banyak yang penasaran ya sama olahan, tentunya olahan lidah buaya nanti bisa kita saksikan di video selanjutnya. Ya mungkin itu tadi sedikit yang bisa kami sampaikan buat pemirsa ya. Kalau ingin lebih jelas, monggo bisa datang ke Natalia Aloe Vera. Kita juga terbuka untuk wisata edukasi untuk cara penanaman, cara perawatan, cara pengolahan, dan lain-lain. Untuk informasi lebih lanjut, monggo silahkan dihubungi ke 081578792315. Kami tunggu di Natalia Aloe Vera. Salam warga Tani Link TV, bisnis agri tak pernah mati.